wajib ya tiap pagi kopi ya? Enggak, tergantung kita kok. Kita maunya kopi ya oke, namanya Tapi juga. nggak pernah teh? Enggak. Teh enggak pernah, selalu kopi. Kopi itu pun nggak boleh kopi sembarangan, harus kopi yang agak kasar, sama kayak di kampung lah. Nggak pakai kopi dari pabrikan, ditumbuk sendiri. Dikit banget kopinya. Hah? Dikit banget kopi. Iya. Nggak banyak-banyak, nanti kan berapa kali minum satu hari. Alah, ada apa kabar nih? Baik-baik saja. Selamat pagi. Selamat pagi. Semoga hari kita hari ini hari yang indah. Amin. Senantiasa diberkati Tuhan dan hati kita terbuka menerima apa yang menjadi harapan dari Tuhan setiap insan yang percaya kepadanya, yaitu menjadi rahmat dan berkat bagi sesamanya. Amin. Berbicara masalah beriman kepada Tuhan, sebenarnya kalau kita bicarakan tidak akan ada habis-habisnya. Dan itu tidak perlu harus dibicarakan ibaratnya secara formal, bisa dibicarakan berdua di warung kopi atau dimanapun. Yang penting Tuhan senantiasa dimuliakan dimanapun kita berada. Jadi di mana aja boleh ya? Di mana aja boleh. Menguatkan, saling menguatkan. Ya, zaman. saling menguatkan, benar, saling menguatkan, dan itulah tujuan hidup sebenarnya bermasyarakat. Ya. Saling menjadi terang dan garam. Ya, saling mengisi ya, saling menjadi terang dan garam bagi ya kita berdua ibaratnya ya. Dan juga kalau memungkinkan dan sebaiknya harus menjadi terang dan garam bagi Seluruh dunia. seluruh dunia, tapi jangan kita dulu terlalu dunia, tetapi paling tidak buat tetangga lah, paling tidak juga mungkin paling yang kecil ya, paling kecil keluarga. Itu yang harus kita prioritaskan dulu. Sekarang bagi orang Katolik kan sudah memasuki masa Advent yang kedua ya, minggu Advent yang kedua ya. Gimana? Aduh, saya lupa lagi. Waduh, Advent yang kedua lah. Iya, yang kedua. Ya, Advent yang kedua ya, masih Advent kedua. Ya, kalau kita apa artinya sebenarnya masa Advent bagi kamu sendiri? Penantian. Hah? Masa penantian kata kedatangan. Ya itu arti katanya ya. Advent itu Adventus, ya penantian dari bahasa Latin ya. Tapi katanya ada yang datang, artinya udah datang. Ya ini kan sebenarnya mengulang kembali ya. Sebenarnya ini kan sudah datang, tetapi kan kita kan yang ini bisa kedatangan yang kedua. Kita harus selalu mempersiapkan diri. Ya, mempersiapkan diri menyambut kedatangannya kembali. Dan ini tidak akan pernah habis sampai akhir zaman pun. Karena bagaimana? Kita ini manusia lemah, manusia berdosa. Tidak pernah kita sempurna. Sekarang berbuat baik, sebentar juga udah berbuat yang enggak. Sekarang berbuat baik, sebentar juga mau berbuat. Jadi perlu pembersihan diri, pembersihan hati. Itu yang menjadi pegangan kita sebenarnya. Jadi masa Advent itu adalah persiapan bagi kita untuk membersihkan hidup kita selama ini ya. Supaya nanti pada saat Natal kita bagaimana ya? Saya bilang Natal nanti kita ya dengan siap, sebenarnya siap dengan hati yang murni menerima kedatangan dia, juru selamat itu sendiri. Namun pun sebenarnya dia kan sudah datang, tapi ini suatu untuk mengingatkan kita kembali bahwa hidup kita itu selalu bergulir terus, berputar terus, dan tidak akan ada habisnya
Sama seperti yang saya katakan tadi, manusia tidak ada yang sempurna, berbuat dosa. Tetapi disinilah kita ya apa ditantang dan diuji ya. Sama seperti iman Petrus sebenarnya. Petrus itu manusia yang menggebu-gebu. Kadang-kadang terlalu emosinya kuat, tetapi pada suatu saat dia lemah juga, ya. Iya. Jadi makanya sebelum manusia tidak ada yang sempurna. Jatuh bangun itu adalah hal biasa. Yang penting bangunnya harus diingat. Jangan kelamaan tidurnya. Bangun itu harus diingat kembali, ya. Itulah bahwa di dalam diri kita, kalau kita ingat bangun kembali, ada pertobatan, ada rasa penyesalan, ya. Dan itu sudah menuntun kita untuk lebih baik lagi, ya, lebih ikhlas lagi, lebih murni lagi hati kita untuk menerima kedatangan Dan Tuhan. Roh Kudus datang pada kita. Ya, Roh Seperti Kudus. Petrus yang apa namanya? ya, Ya kuat gitu. Kuat setelah ditinggal Yesus. Terus habis itu menjadi pewarta juga karena Roh Kudus yang ada. yang Roh Kudus, setelah Roh Kudus turun kan kita lihat bagaimana Petrus berkhotbah kan, luar biasa. Peranan Roh Kudus di dalam hidup setiap manusia itu sangat luar biasa sekali. Karena dialah sebenarnya yang menjadi penyemangat dan menyemangati kita. Dialah yang menggerakkan kita sebenarnya, Roh Kudus itu sendiri. Dan itulah yang diberikan Yesus kepada kita. Setiap insan manusia yang percaya pada Roh itu, Roh Allah sendiri, Roh Yesus sendiri akan bersemayam di dalam hati kita. Tinggal bagaimana kita mau membuka hati kita. Mau nggak membuka hati tempat Roh Kudus itu tinggal bersemayam dan untuk senantiasa menguasai hidup kita. Kalau kita mau, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Amin. 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 Udahlah. Opung udah ke gereja belum? Ke gereja kan? Offline. Oh belum lah. Kan lansia kan bisa ke gereja. Nggak bisa. Bisa. Nggak pernah bisa. Saya pernah waktu itu aja saya ke gereja waktu komuni pertama cucu saya kan. Komuni pertama saya diundang, saya bilang kan kita harus ngisi formulir semua dulu secara online itu ya, melalui handphone atau apa, saya nggak ngerti lah. Saya isi semua. Ada riwayat penyakit. Ya aku bilang aku kan memang riwayat penyakit jantung. Langsung dibalas dari sono, Bapak belum bisa mengikuti misa. Ya. Jujur jadi nggak bisa ya. Jujur Jadi nggak bisa masuk ke gereja ya. Aduh. bukan ya, kita kan nggak mau berbohong lah ya. Memang realitanya kan begitu ya, bahwa saya itu memang ada riwayat jantung dan sampai sekarang juga masih berobat jantung. Tapi saya merasa fit, merasa sehat, tidak ada apa-apanya. Cuman kan ditanya di situ pertanyaan, penyakit apa? Ya saya tanya, saya memang riwayat jantung dan memang tidak bisa. Ya sudah. Berarti protokol kesehatan benar-benar Iya. dijunjung Iya, dan di itu dalam yang gereja menjadi untuk pegangan keselamatan kita, protokol kesehatannya itu sangat bagus. Di paroki kita, aku akui bagus luar biasa. Bagus luar biasa di paroki kita. Jadi jangan takut bagi Bapak Ibu yang diberi kesempatan berumur 18 tahun ya. Lah, 18 sampai 55. Sampai 59. 59. Tahun datang ke gereja, cukup baik protokol kesehatannya. Saya sendiri melihatnya luar biasa. Paroki kita, paroki Santo Matias Rasul. Amin. Berapa Matias Rasul ulang tahun yang ke-15 tanggal 8 bulan 12 2020. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.